Oke, hai, selamat pagi adik-adik. Baiklah, kegiatan belajar kita hari ini akan segera dimulaikan. Namun sebelumnya, kita dahulukan dulu dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Di kelas 7 pada semester 1 ada 6 bab yang harus kita pelajari dalam pembelajaran IPA. Dan kita masuk pada bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya itu adalah bab yang pertama yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita di kelas 7. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar dalam kurung baku dan pengukuran. Dan tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, menjelaskan pengertian pengukuran, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menyebutkan hal yang dapat diukur dalam kurung besaran dan tidak dapat diukur dalam kurung bukan besaran, membandingkan satuan baku dan tidak baku, menyebutkan 7 besaran pokok. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, objek IPA dan pengamatannya. Dalam bab 1 dengan judul objek IPA dan pengamatannya. Kalau mau dipikir-pikir objek dan pengamatan, mau kasih penjelasan dalam torompe kehidupan sehari-hari, objek IPA dan pengamatannya itu sering torang ketahui atau sering torang lihat. Biasanya torang, contoh kalau mau batemang, paling ada yang torang mau amati atau ada yang torang mau observasi dari torang petemang. Paling temu lihat begini, oh dia sana kuat, DP contoh, oh dia sana kuat, oh kalau Keisha kuat, DP orang kuat, DP rambut panjang, DP badan tinggi, DP berat gede atau DP berat besar. Pokoknya semua orang mau amati daripada dia. Dia itu orang jadi orang objek pengamatan dang. Jadi itu yang orang pelajari di materi semester 1, objek dan pengamatannya. Nah, dalam objek dan pengamatannya di situ ada pertama yang harus orang pelajari adalah sains atau IPA. Kata dasar dari IPA. Kalau mau ditanya di SD, apa pengertian IPA? Paling adik-adik semua bilang begini, oh kalau IPA kok ilmu pengetahuan alam. Dorang nggak tahu apa tuh pengertian dari IPA. Nah di sini bilang pengertian dari IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Sekali lagi, IPA atau sains adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Semua itu orang mempelajari dengan IPA. Ilmu pengetahuan alam. Mau panjang meja ke, luas daun ke, gunung meletus ke, banjir ke, semua orang boleh pelajari dengan IPA. Nah, sekarang orang masuk pada penyelidikan ilmiah. Ini penyelidikan ilmiah ada tiga hal yang harus orang ingat dalam penyelidikan ilmiah atau yang sering orang gunakan dalam penyelidikan ilmiah. Satu adalah pengamatan. Satu adalah pengamatan atau mengamati sesuatu. Kedua adalah membuat inferensi. Dan ketiga adalah mengomunikasikan. Kalau adik-adik mau suka lebih jelas dari pengertian, ada di buku cetak IPA yang ada berbagi di grup di halaman 4. Di situ ada DP pengertian tentang pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Nah, 3 hal itu yang harus kita ketahui dalam penyelidikan
ilmiah atau penyelidikan IPA. Nah, sekarang definisi pengukuran. Pengukuran sering torang dengar dalam kehidupan sehari-hari. Oh, pengukuran kok mem? Oh, mau ukur panjang meja, mau ukur luas bangunan, mau ukur tinggi badan, semuanya mau dibilang oh pengukuran. Nah, di sini memberikan definisi pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Sekali lagi, pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Di bawah pengukuran ada besaran. Besaran adalah hasil pengukuran yang dapat dinyatakan dengan angka. Segala pengukuran yang dapat dinyatakan dengan angka, dan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contoh, misalnya panjang meja 1,5 meter. Sekali lagi contoh, panjang meja 1,5 meter. Di sini diartikan panjang sebagai besaran 1,5 meter sebagai nilai besaran, dan meter sebagai satuan. C. Besaran dan satuan. Satuan terdiri dari dua, ada yang satuan baku dan satuan tidak baku. Di sini satuan baku terdiri dari meter, kilogram, dengan sekon. Sekali lagi, satuan ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku adalah jengkal, depa, hasta, kaki, dan tombak. Sekarang kita masuk pada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau satuan ada satuan baku dan satuan tidak baku, begitu pula dengan besaran, ada yang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok terdiri dari 7 besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan satuan yang ada. Tidak dapat dirubah lagi karena memang telah ditetapkan sebelumnya seperti itu. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian hafal atau yang harus kalian ingat. Nah, di situ ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah saat, dan intensitas cahaya. 7 ini masing-masing ada besaran dengan satuannya masing-masing. Kalau besaran satuannya meter, besaran panjang satuannya meter. Kalau massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah saat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, dari 7 besaran pokok ini, Mem harap di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan berikutnya, adik-adik bisa menghafal 7 besaran pokok, besarannya, satuannya, maupun simbolnya. Sekali lagi, kira-kira di pertemuan berikutnya, Mem sangat mengharapkan adik-adik dapat menghafal 7 besaran pokok. Bukan cuma DP besaran DP besaran, satuan, dan DP simbol. Rupa panjang, besaran panjang. Contoh Mem, besaran panjang, DP satuan meter, DP simbol M kecil. Besaran massa, DP satuan kilogram, DP simbol kg. Besaran suhu, DP satuan Kelvin, DP simbol K besar. Contoh begitu. Mem harap semua boleh mau hafal. Biarpun pembelajaran dari rumah, semua boleh belajar dan semua boleh mau dapat hafal masing-masing. Ini adalah salah satu contoh dari besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran suhu. Di besaran panjang itu bisa diukur dengan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Besaran massa dapat diukur dengan neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Kalau besaran waktu paling sama so tahu toh. Boleh mau lihat di jam, stopwatch, jam matahari kalau mama dulu-dulu, oma dulu-dulu, yang waktu belum tahu jam.
Jalia cuma di matahari. Jam matahari dan lain-lain. Dan terakhir besaran suhu suhu sekarang yang udah booming-booming dang. Anak-anak pasti so tahu semua. Besaran suhu, cara pengukuran suhu pakai apa? Pakai termometer. Oke. Untuk tugas dan lain-lain, kalau tugas pamem di Google Classroom, nanti lihat tugas di sana, Iko jawab di sana. Semua foto bukti pembelajaran dikirim di Google Classroom. Kalau memang sekelar periksa, semua kasih pulang dengan beserta nilai, no? Jadi adik-adik semua boleh lihat nilai langsung di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti boleh bertanya WA pribadi dengan Mem. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan yang ada, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker, dan stay home. Oke, terima kasih.